Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali, senantiasa terubah, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa barakah, manfaat, masalah di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita oleh Allah diperintahkan untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Hadis demikian jelasnya. Artinya kita tidak boleh apatis, tidak boleh berdiam diri, tidak boleh tidak peduli. Namun di saat yang sama Allah punya hukum yang namanya sunnatullah. Allah di setiap daerah pasti menciptakan atau mengadakan yang namanya orang yang senantiasa berbuat zalim, bahkan dia seorang pimpinannya. Satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiy wa kadzalika ja'alna wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Demikianlah kami Allah menjadikan di satu negeri, satu daerah itu pembesar-pembesar atau pendurhaka-pendurhaka. Seorang pendurhaka yang menjadi penguasa. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah, kita kenal dengan dulu namanya Fir'aun, yang saat itu nabinya adalah Nabi Musa. Di saat Nabi Musa berdakwah, maka Fir'aun yang senantiasa menghalang-halangi. Kita kenal juga dengan namanya Raja Namrud. Saat itu Nabi Ibrahim. Ada kita kenal juga dengan Raja Abroha, dan sekian banyak tentu masih teringat di kita di setiap masa, setiap daerah. Kadang-kadang punya kesan secara perasaan, kita membayangkan betapa bahagianya andaikan semua orang itu mau beriman. Demikian ini yang senantiasa diharapkan oleh beliau Nabi. Nabi pun demikian, lebih-lebih keluarga besar beliau, paman-paman beliau, sampai akhirnya tidak mau beriman. Ini tentu menimbulkan satu keprihatinan dari pribadi beliau Nabi. Artinya apa? Beliau Nabi sampai punya karakter hampir saja bunuh diri dalam rangka memprihatinkan kepada orang-orang yang didakwahi. Kenapa mereka tidak mau menerima, tidak mau beriman? Saudara-saudaraku rahimakumullah, sebenarnya ini kalau kita logikakan, andaikan Allah menghendaki misalnya seluruh dunia atau satu daerah penuh semua beriman dan hanya dipenuhi oleh orang beriman, tentu ini bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Bahkan seluruh dunia ini semuanya beriman, dipenuhi dengan orang beriman, tidak ada orang kafir satupun. Jelas ini sesuatu yang mudah bagi Allah untuk menghendaki seperti itu. Tapi sekali lagi ini tidak dikehendaki oleh Allah. Satu ayat dikatakan, walau sya'allahu la amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Andaikan Allah menghendaki, semua apa yang di dunia ini, orang yang di dunia ini
beriman tentu yakun fayakun, semua sangat mudah bagi Allah. Namun ini bukan yang dikehendaki Allah. Maka dari itu di ayat selanjutnya, apa anta tukruna hatta yakunu mu'min. Wahai Muhammad, apakah engkau benci dengan ketidakimanan mereka? Tentu jawabannya adalah tidak. Artinya kita harus menerima apa yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Di saat yang sama kita diperintahkan untuk berdakwah, untuk mengajak mereka untuk beriman, mengajak mereka untuk berbuat baik. Namun Allah menghendaki lain. Memang ada yang beriman, ada yang menerima, tapi juga banyak yang tidak menerima. Ini sudah sunnatullah dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Marilah kita analisa, kita renungkan masalah ini dalam rangka kita menyikapi agar supaya kita tidak gampang galau. Karena di awal saya katakan bahwa kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajak siapapun untuk berbuat baik. Namun di saat yang sama Allah menghendaki orang-orang yang kita ajak itu tidak beriman. Itu semua tidak lepas dengan kehendak Allah juga. Karena semua apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Maka dari itu kita oleh Allah diperintahkan untuk mengajak saja. Sama ana alaikum illal balag. Jadi semua para rasul, para nabi, para pendai, para mubaligh itu tugasnya hanya mengajak, menyampaikan pesan, menyampaikan risalah. Selain itu, di luar itu, tentang hasil mereka mau menerima, mereka mau beriman, mereka mau berbuat baik, itu adalah urusan Allah. Ini harus kita pegang teguh tentang konsep ini. Artinya apa? Kita tidak boleh melampaui batas menuntut mereka harus beriman, mereka harus mau dengan yang kita ajak. Coba sini kita analisa ini. Wong si sosok beliau Nabi saja sebagai orang yang menjadi panutan, orang yang sudah konsisten dengan akhlaknya, dengan keilmuannya, dengan kecerdasan, dengan segala titel yang dimiliki oleh beliau Nabi. Khairul khalqi khairun nas, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Itu saja orang yang diajak itu masih nggak mau. Apalagi kita itu bisa apa? Kita itu punya apa? Coba sekali lagi kita introspeksi. Berkaca. Kita itu jelas semuanya pas-pasan. Akhlak malah rodek, akhlak malah kurang, ilmu kurang. Segala apa yang kita miliki itu sama sekali tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita hanya menjalankan balighu anni walau ayah, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu andaikan ada orang yang nggak mau, tentu sesuatu yang sangat wajar. Beliau Nabi yang sudah semuanya sempurna, insan kamil saja, mereka yang diajak itu masih juga nggak mau, termasuk keluarganya. Lebih kita. Karena itu sekali lagi janganlah menyalahkan mereka, juga janganlah menyalahkan kondisi seperti ini. Kenapa Allah kok begini? Kenapa dakwah saya kok gak diterima dan sebagainya? Padahal ini sudah bagus, sudah sesuai dengan syariat Allah. Dari itu sekali lagi ini harus kita buat satu pedoman bahwa bagaimanapun kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan ayat, menyampaikan pesan dari Allah, dari Rasulullah, dan selesai. Kalau kita tidak begitu, senantiasa kita akan gampang galau, kita akan gampang gundah, gampang susah dengan hasil dakwah kita, hasil ajakan kita yang tidak diterima oleh mereka yang kita ajak. Beliau sendiri juga begitu keadaannya.
Karena itu marilah kita mantapkan bahwa kita hanya sebatas mengajak, kita hanya sebatas berdakwah. Itu dengan dasar ini harus kita tingkatkan keikhlasan kita, bahwa semua hanya karena mengikuti perintah Allah. Semoga dengan modal keikhlasan ini juga akan membuahkan hasil, mereka akan mau menerima, dan tentu atas berkat hidayah Allah. Yang jelas segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dengan izin Allah. Andaikan ada orang yang menerima, itu atas izin Allah. Andaikan ada orang yang beriman karena ajakan kita, bukan karena ajakan kita, tapi karena izin Allah, karena kehendak Allah. Jadi kita jangan GR. Semua adalah segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Orang yang beriman juga atas izin Allah. Kalau kita punya prinsip seperti itu, betapa hati kita akan nyaman, aman, tidak ngongso, tidak emosi, tidak ambisi. Akhirnya kita yang penting menjalankan perintah. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekalimat ini membawa pencerahan dan bahwa kita semakin mantap terhadap perintah Allah menuju ridha Allah. Amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.